Bayangkan sebuah dunia tanpa tempat ibadah, tanpa doa, tanpa keyakinan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Tidak ada lagi surga atau neraka dalam benak manusia. Tidak ada hari raya keagamaan, tidak ada kitab suci, tidak ada rasa takut pada dosa, tidak ada harapan akan keselamatan. Yang tersisa hanyalah manusia dan realitas kosong yang sunyi. Mengerikan, bukan? Tetapi ini bukan sekadar fiksi. Sejarah telah mencatat momen-momen ketika manusia berani berkata, Tuhan sudah mati. Seperti yang pernah diungkapkan Friedrich Nietzsche, kalimat legendaris ini bukan deklarasi kebencian terhadap agama, melainkan sebuah diagnosis terhadap zaman. Nietzsche melihat, terutama di Eropa, abad ke-18 dan 19, bahwa pengaruh agama dalam kehidupan publik mulai memudar. Rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan revolusi industri telah mengambil alih posisi sakral yang dulu dipegang oleh gereja. Namun mari kita telusuri lebih dalam apa yang benar-benar terjadi ketika agama perlahan ditinggalkan. Di Uni Soviet, setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, pemimpin komunis seperti Lenin dan Stalin memandang agama sebagai candu masyarakat. Mereka percaya bahwa kepercayaan kepada Tuhan hanya akan menghambat kemajuan sosialisme. Gereja-gereja ditutup, ulama-ulama dipenjarakan, dan ateisme negara dipaksakan. Tapi hasilnya, masyarakat tidak menjadi lebih damai. Justru teror, pembersihan, dan penindasan meluas di bawah rezim yang menghapus Tuhan dari peta kehidupan. Kita juga bisa melihat revolusi kebudayaan di Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 76, di mana Mao Zedong berusaha memberangus semua bentuk kepercayaan tradisional. Buku-buku dibakar, biksu-biksu dipaksa turun dari biara, kuil-kuil dihancurkan. Tapi apakah itu menciptakan manusia baru yang bebas? Tidak. Yang lahir justru trauma kolektif yang membekas sampai hari ini. Tentu, sejarah juga mencatat sisi gelap dari agama itu sendiri. Perang salib, inkuisisi, terorisme atas nama Tuhan. Tapi ketika agama dihapus sepenuhnya, dunia tidak serta-merta menjadi lebih damai. Yang muncul bukan utopia, melainkan kekosongan moral. Karena ternyata, tanpa fondasi nilai spiritual, manusia cenderung mencari Tuhan baru, ideologi, pemimpin, atau bahkan teknologi. Dan Tuhan baru ini seringkali lebih kejam daripada Tuhan yang ditinggalkan. Mari kita kembali ke pertanyaan mendasar. Apakah dunia membutuhkan Tuhan? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak, tapi jelas bahwa agama, apapun bentuk dan ajarannya, pernah dan masih menjadi fondasi moral bagi miliaran manusia. Agama mengajarkan batas, mengajarkan arti, dan yang paling penting, memberikan harapan. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tercinta, atau kehilangan arah hidup, apa yang menyelamatkan mereka? Bukan hanya logika, tetapi juga keyakinan bahwa ada yang lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Kini di abad ke-21, kita hidup dalam dunia yang makin sekuler. Di beberapa negara, rumah ibadah kosong. Anak muda lebih percaya astrologi atau algoritma daripada agama. Tapi di saat yang sama, angka depresi dan bunuh diri naik drastis. Dunia seolah punya segalanya. Teknologi,
akses informasi, kebebasan berekspresi, tapi tetap merasa hampa. Kenapa? Barangkali karena manusia bukan hanya makhluk berpikir, tapi juga makhluk yang mencari makna. Tanpa agama, kita mungkin masih bisa menciptakan hukum, struktur sosial, dan etika. Tapi apakah itu cukup untuk menjawab kegelisahan eksistensial kita? Apakah itu cukup untuk membuat kita merasa hidup ini layak dijalani? Bahkan di tengah penderitaan, beberapa filsuf modern seperti Jordan Peterson mencoba menjawabnya. Ia berkata bahwa meskipun kita tak lagi yakin akan keberadaan Tuhan seperti dulu, kita tetap butuh narasi besar. Kita butuh sesuatu yang membuat kita rela menderita demi sesuatu yang lebih bermakna. Dan seringkali agama menawarkan itu. Maka pertanyaannya kini berbalik. Bukan hanya apa jadinya dunia tanpa Tuhan, tapi juga apakah kita siap menggantikan peran Tuhan dengan sesuatu yang lebih baik? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah saatnya kita berhenti membuang agama dan mulai mendekatinya dengan cara baru. Bukan dengan dogma buta, tapi dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Agama mungkin tidak punya semua jawaban, tapi dunia tanpa agama bisa jadi malah kehilangan arah sepenuhnya. Jika menurutmu topik ini penting untuk direnungkan, bantu channel ini tumbuh dengan klik like dan subscribe. Suaramu juga penting. Tulis pendapatmu di komentar. Apa yang terjadi jika dunia benar-benar meninggalkan Tuhan?